Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Iya. Dua kata mewakili kondisi kalian hari ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Semoga semuanya tetap sehat, dalam kondisi sehat dan semangat menjalankan aktivitas kalian sebagai pelajar. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah, Bu. Jangan lupa sarapan sebelum memulai aktivitas. Dan selalu menjaga kesehatan, apalagi kita kondisi pandemi, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu cek kehadirannya. Sudah hadir semua? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa ini akan dipimpin oleh salah satu dari kalian yang paling rapi. Tolong Yusril untuk pimpin doanya. Ya, terima kasih anak Yusril. Bagaimana persiapan belajar hari ini? Bukunya, pulpennya sudah ada semua? Sudah, Bu. Jadi nanti dalam penjelasannya nanti kalau ada yang dianggap penting silahkan dicatat. Ya. Sebagai penyemangat kita hari ini dalam proses belajar ini, mari kita menyanyikan satu lagu nasional, Bagimu Negeri. Ya. Kita mulai. Padamu negeri kami berjanji. Ya, oke, mulai. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, terima kasih anak-anakku. Semoga dengan lagu ini anak-anakku kita semua bisa memiliki menambah spirit semangat kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi anak-anakku adalah penerus bangsa, penerus tongkat estafet perjuangan bangsa. Berdiri setengah, silakan. Gerakkan kepala kalian ke kanan, 2 kali hitungan berbalas. Begitupun dengan ke kiri. Ya. Ibu hitung ke kanan dulu 2 kali hitungan, baru ke kiri 2 kali. Ya, mulai ke kanan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Angkat kedua jari tangannya ke depan. Silahkan lemaskan semua jari-jari kalian yang 10-nya. Hitungnya sampai 5, selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Hari ini. Ya. Baik. Hari ini kita akan belajar. Tapi sebelumnya masih ingat materi kita yang kemarin? Masih? Apa materi kita yang kemarin? Ya, silakan awal anak kelas. Pengertian dari perubahan sosial. Ya, betul sekali. Materi kita kemarin adalah pengertian perubahan sosial budaya. Ada yang tahu apa itu pengertian perubahan sosial budaya? Ya, silakan awal. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada aspek-aspek kebudayaan, baik yang sifatnya materi maupun non materi. Ya, betul sekali. Yang lain ada yang tahu? Ya, Pertiwi, silahkan nak. Perubahan sosial adalah bagian dari perubahan budaya. Ya, betul sekali. Ada lagi? Ya, silahkan Eva. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada tata kehidupan masyarakat. Ya, betul sekali. Ternyata materi kita kemarin sudah sampai pada kompetensinya. Ya, di mana perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi
masyarakat yang meliputi perubahan di mana dalamnya terjadi perubahan nilai-nilai. Kemudian yang perlu diingat bahwa perubahan sosial budaya tidak selalu diikuti oleh perubahan sosial. Begitu pula sebaliknya. Baik, materi kita hari ini masih berkaitan dengan materi ini, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang satu, Pak. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya secara tepat. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis 2 contoh perubahan sosial budaya berdasarkan kecepatannya dengan cermat. Yang ketiga, menganalisis 2 contoh perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya secara kritis. Dan yang keempat, menganalisis 2 contoh perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaannya secara sungguh. Dari 4 tujuan ini, masih ada yang ingin kalian ketahui tentang materi kita bentuk perubahan sosial budaya? Kalau masih ada, silakan maju. Tuliskan di papan tulis. Ya silakan, anak Amelia. Apalagi selain dari tujuan yang ada, kira-kira apa yang ingin kalian ketahui? Silakan tuliskan. Materi kita hari ini. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Untuk perubahan sosial budaya, dampak COVID-19 nanti akan terjawab dia masuk pada tujuan yang di nomor keberapa. Ya. Kemudian yang kedua, sebutkan perubahan sosial budaya nanti akan terjawab ketika semua keempat itu kita bahas. Sekarang setelah menyimak penjelasan Ibu tentang tujuan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, setelah Ibu menjelaskan nanti memaparkan materi kita, Ibu akan memberikan evaluasi di bagian di terakhirnya. Itu adalah soal pilihan ganda. Ya, baik. Setelah melihat tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan, kalian semangat, antusias mengikuti pembelajaran ini. Nanti Pak, video yang ada. Ini adalah dahulu. Kemudian di gambar yang kedua. Di gambar yang kedua, ini yang sekarang. Nah, coba diamati bentuk perubahan yang terjadi dahulu dengan yang sekarang. Yang sekarang ini adalah perahu bermotor. Yang tadi di gambar pertama adalah perahu sampai atau perahu dayung. Jadi ada perubahan ya. Gambar berikutnya. Ya. Sekarang coba amati dan saksikan video berikut.
slide kalian. Slide berikutnya, Pak. Ya, mungkin ada anak-anakku yang di sini pernah belanja online. Ya, apakah itu bentuk perubahan sosial budaya? Dan ini, apakah dampak COVID-19 itu adalah bentuk perubahan sosial budaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, akan kalian amati pada penjelasan ibu berikutnya. Ya, kemarin perubahan bentuk sosial budaya itu ada 3. Ini berdasarkan pengaruhnya itu meliputi 2 hal, yaitu besar dan kecil. Kemudian bentuk yang kedua berdasarkan percepatannya, ada yang cepat, ada yang lambat. Yang cepat dikenal dengan revolusi, yang lambat dikenal dengan revolusi. Betul. Dan yang ketiga, bentuk ketiga adalah berdasarkan perencanaannya, terbagi atas 2. Yang pertama adalah direncanakan, tidak direncanakan. Oke. Lihat kemari pengertian dari perubahan besar dan perubahan kecil. Perubahan besar adalah perubahan yang mengubah hampir seluruh sendi kehidupan dan struktur sosial masyarakat yang eksis sebelumnya. Sementara perubahan kecil adalah perubahan yang tidak berpengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat. Perhatikan, ini contohnya. Perubahan kecil, lihat gambarnya adalah model rambut. Kemudian perubahan besar itu dari penggunaan perahu sampan, perahu dayung ke perahu bermotor. Ya, mungkin anak-anakku berpikir atau bertanya, kenapa model rambut adalah perubahan kecil dan kenapa penggunaan perahu sampan ke perahu bermotor adalah perubahan besar? Ya, perhatikan. Model rambut atau tren berpakaian adalah perubahan kecil karena tidak semua orang, tidak semua masyarakat mengikuti model yang seperti ini. Sehingga itu dikatakan dia perubahan kecil karena tidak mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Sementara ini perubahan dari penggunaan perahu sampan ke perahu bermotor adalah perubahan besar karena ketika hal ini terjadi mempengaruhi seluruh elemen yang ada di masyarakat. Kehidupan perekonomiannya berubah, kemudian jarak tempuh antar pulau ke pulau yang lain itu semakin ringkas, semakin cepat. Oke. Berikutnya, perubahan cepat dan perubahan lambat. Ini ada pengertiannya. Silakan dibaca baik-baik. Lanjut, Pak. Ya, coba amati gambar contoh perubahan sosial budaya berdasarkan percepatannya. Di yang cepat ada gambar dari demo, kemudian Soeharto mengundurkan diri digantikan oleh B.J. Habibie. Itu adalah bentuk perubahan cepat atau revolusi. Kemudian ini adalah gambar dari penggunaan sepeda ke mobil, mesin ketik ke komputer atau ke laptop. Itu adalah perubahan lambat. Kenapa? Perubahan gambar yang ini, gambar yang pertama adalah perubahan cepat karena ini terjadinya dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian meliputi unsur yang sangat besar. Kemudian perubahan lambat, ini penggunaan sepeda ke mobil. Ini masuknya lambat karena ada tahapan-tahapan atau jenjang-jenjang yang harus dilakukan. Sepeda, baru ke motor, dari motor ke kemudian mobil truk dan sampai pada penggunaan mobil sedan. Kemudian yang kedua dari mesin ketik, kemudian ke komputer yang kayak televisi, baru kemudian ke laptop. Itu adalah tahapannya, makanya dia dikatakan lambat. Dan kadang manusia tidak menyadari akan perubahan seperti itu. Oke, yang ketiga adalah perubahan berdasarkan perencanaannya. Ada 2, yang direncanakan dan tidak direncanakan.
direncanakan. Perhatikan apa pengertian dari setiap bagian. Perubahan direncanakan adalah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat karena dikehendaki biasanya dia matang atau memiliki sifat yang positif. Sementara perubahan yang tidak direncanakan terjadinya spontan atau terjadi tanpa kesengajaan. Biasanya dampaknya tidak diinginkan atau negatif. Contohnya, biar di situ saja. oke. Ini yang kedua, contohnya adalah lihat yang direncanakan adalah pembangunan jalan raya. Sementara yang tidak direncanakan adalah bencana banjir. Nah, yang pertama dulu, lihat pembangunan jalan raya. Pembangunan jalan raya seperti yang ada di Kasuari, Jalan Rabat antara Desa Kasuari ke Desa Kimpaus. Itu adalah bentuk yang direncanakan. Pemerintah sudah membuat programnya matang-matang dan diinginkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah yang tidak direncanakan. Masih ingat beberapa tanggal 28 Oktober yang lalu terjadi gempa yang dahsyat di Palu ya. Itu adalah contoh bentuk perubahan yang tidak direncanakan. Bagaimana kondisi itu melulantakkan Palu sampai menjadi tidak punya apa-apa. Nah, jadi yang direncanakan itu berupa bencana. Nah, jadi kembali ke pertanyaan yang tadi. Oke, apakah COVID-19 adalah bentuk yang seperti apa dari tiga bentuk itu? Yang tidak direncanakan. Kenapa? Karena dia adalah musibah. Ketika musibah berarti tidak ada perencanaan dan terjadinya spontan. Jadi sudah jelas. Kemudian bentuknya sudah terjawab tadi. Ada tiga bentuk perubahan sosial. Ya baik. Sekarang anak-anakku seperti pertemuan kemarin, silahkan dibuat kelompoknya seperti yang kemarin. Ada lembar LKPD yang akan kalian diskusikan, silahkan dikerja. Nanti setelah ini kalian presentasikan hasil diskusinya. Ya, di situ ada petunjuk kerjanya di halaman pertama. Kemudian di belakang adalah materi diskusinya. Silahkan dikerja. Waktunya 20 menit. Yang berdasarkan percepatannya, kemudian berdasarkan pengaruhnya, dan berdasarkan perencanaannya. Kemudian setelah itu dijelaskan kenapa gambar A adalah gambar ini. Begitu seterusnya. Oke. Ya, silakan diisi ini ditunjukkan oleh gambar berapa. Tinggal diisi di sini kan ada A, B sampai F ya. Gambar dan perubahan besar ada gambar berapa? Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E dan E. Ini gambar, ini perubahan apa ini? Ya, silahkan. Ya, setelah itu di nomor 2 ditulis alasannya. Kenapa di A adalah perubahan besar, kenapa B adalah perubahan kecil, dan seterusnya. Ada masalah? Ya, nah, silahkan. Ini adalah perubahan cepat atau revolusi. Ini C, ini nomor 6 C. Silakan tulis alasannya kenapa seperti ini. Cepat
Misalnya, ini A perubahan besar. Kenapa A adalah perubahan besar? Solusinya karena ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Kalau ini ya tidak semua masyarakat itu ada di ini. Ini tidak sama di situ yang gampang kamu itu dan cepat cepat kehidupan. Dan baru itu nanti perubahan karena tidak semua orang gambar B. Semua orang dari bentuk perubahan sosial budaya, anak-anakku, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Menurut kalian, setelah melihat materi yang ada, apa contoh bentuk perubahan sosial budaya yang ada di sekitar kita? Untuk lebih jelasnya, ya sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, sudah kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Ya, silakan perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Ya, dibacakan apa hasil diskusinya. Kelompok nomor 1 perubahan besar ada di gambar A dan perubahan kecil ada di gambar B. Perubahan yang direncanakan ada di gambar E. Perubahan yang tidak direncanakan pada gambar F. Perubahan revolusi pada gambar B dan perubahan revolusi pada gambar C. Perubahan besar ada di A karena dulunya memakai kapal berdaya, namun sekarang memakai kapal bermotor. Perubahan evolusi adalah perubahan yang lambat, sedangkan revolusi adalah perubahan yang cepat. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin berkomentar? Ya, baik. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Kelompok gambar bentuk gambar sosial budaya. Untuk perubahan sosial budaya, perubahan besar ada di gambar A. 2 perubahan kecil ada di gambar B. 3 perubahan yang direncanakan ada di gambar E. 4 perubahan yang tidak direncanakan ada di gambar F. 5 perubahan evolusi ada di gambar D. 6 perubahan revolusi ada di gambar C. Perubahan kecil terdapat pada gambar B karena hanya perubahan bentuk rambut. Evolusi adalah perubahan yang lambat dan harus bertahap, sedangkan revolusi perubahannya cepat dan tidak bertahap. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Silakan lanjut kelompok 3. Bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan kecil keterangan gambar B karena tidak semua orang menyukai gaya rambut tersebut. Perubahan yang direncanakan keterangan
karena masyarakat menginginkan perubahan yang tidak direncanakan, potongan gambar F. Karena itu sebuah musibah yang tidak diinginkan sama orang. Iya, terima kasih, bagus sekali untuk kelompok 3. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, baik, dari presentasi ke semua kelompok dapat kita simpulkan bahwa bentuk perubahan sosial budaya yang ada di sekeliling kita itu seperti belanja online itu adalah bentuk perubahan sosial budaya yang sifatnya besar atau kecil, cepat atau lambat? Cepat. Ya, dia masuk perubahan yang lambat. Kenapa? Karena sebelum ke online di sini dulu ada barter ya, tukar ikan dengan beras. Setelah itu sudah pakai uang. Setelah ada uang sudah bisa transfer melalui SMS banking. Kemudian COVID-19 itu adalah bentuk perubahan sosial budaya karena dia masuk kategori yang tidak direncanakan. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya mengenai materi kita? Kalau tidak ada, baik untuk hari ini karena semua kelompok sudah tampil dengan baik, Ibu ucapkan terima kasih. Seperti yang Ibu jelaskan di awal, di akhir pembelajaran kita untuk mengetahui kompetensi kalian, Ibu telah siapkan penilaian. Dalam penilaian ini ada 5 soal yang harus kalian jawab dalam waktu 5 menit. Silakan pilih jawaban yang paling benar menurut kalian. Jangan lupa ditulis namanya. Dikerjakan baik karena ini milik data evaluasi. Menyimpulkan materi kita pada hari ini. Bentuk perubahan sosial ada berapa? Ada berapa? 3, betul. Perubahan berdasarkan percepatannya ada berapa? 2, yaitu cepat dan lambat. Berdasarkan pengaruhnya ada 2. Berdasarkan perencanaannya ada 2. Ya, baik, terima kasih. Itu adalah kesimpulan kita pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelum ke penghujung acara, penghujung pembelajaran kita, apakah pembelajaran hari ini menurut kalian menarik atau tidak? Menarik. Kelebihan dan kekurangannya silahkan kalian tambahkan di kolom evaluasi kalian di asesmen itu. Nah, silahkan tulis kelebihan dan kekurangannya. Ya, silakan ditulis, jangan lupa tulis namanya ya di bagian atas. Apa kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita tentang bentuk perubahan sosial budaya. Pertemuan berikutnya adalah faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Setelah semua rangkaian kelas pembelajaran hari ini, satu pesan Ibu tentang bagaimana kalian menyikapi bentuk perubahan sosial budaya, senantiasa selektif, pintar-pintar memilih perubahan itu yang mana sesuai untuk diri kita, apalagi anak-anakku sebagai pelajar. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, satu kalimat menutup perjumpaan hari ini. Semoga hari ini menjadi lebih bermakna, lebih berharga dengan menemukan satu ilmu baru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.